A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada acara Sirah Nabawiyah bersama SDIT Al-Furqan Palembang. Saya Bunda Siti Nursiah dan anak-anak SDIT Al-Furqan Palembang setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan selesai. Alhamdulillah, Bunda Nursiah ucapkan terima kasih pada anak Bunda yang sudah bersedia ya mendengarkan Sirah Nabawiyah kita pada hari ini. Hari ini Bunda Nursiah akan menyampaikan satu kisah, salah satu, dia bukan nabi ya, dia bukan nabi, dia hanya manusia biasa, tetapi nama beliau itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, ayo, siapa yang tahu siapakah itu? Hakim. Siapa? Iya, bukan Hakim, tepatnya adalah Luqman Al-Hakim. Ya, jadi kalau dalam cerdas cermat Mandala dapat 50. Nah, kalau Apip 100 ya. Oke. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini adalah dia seorang manusia yang dia bukan nabi, tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat ke-31, yaitu surat Luqman. Kenapa Luqman Al-Hakim ini diabadikan oleh Allah? Karena banyak nasihat-nasihatnya kepada anaknya dan kepada umatnya pada saat itu. Nah, Luqman Al-Hakim ini dia itu hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Nah, usianya kurang lebih 1000 tahun ya, sama seperti Nabi Nuh kurang lebih ya. Usianya 1000 tahun. Nah, Luqman Al-Hakim ini bukan nabi, tapi kalau diambil dari garis keturunannya, Luqman Al-Hakim ini berasal dari keturunan nabi, yaitu diambil dari ayahnya Nabi Ibrahim. Siapa yang tahu siapa ayah Nabi Ibrahim? Ayo, kan? Ayo, siapa? Ya, itu adalah Azar. Dia adalah cicit dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, salah satu kisah Luqman Al-Hakim yang terkenal yaitu Luqman Al-Hakim dengan seekor keledainya. Siapa yang tahu keledai itu apa sih? Keledai. Hewan berkaki berapa? 4. Iya, keledai adalah hewan berkaki 4. Keledai ini sejenis kuda, tapi dia lebih kecil daripada kuda. Nah, Luqman Al-Hakim ini ceritanya terkenal sekali dengan Luqman Al-Hakim dengan seekor keledainya. Bagaimana kisahnya? Oke, kita akan lihat nih. Nasihat-nasihat bijaksana yang Luqman Al-Hakim berikan kepada anaknya itu Allah abadikan dalam surat Al-Luqman, yaitu tepatnya di surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Luqman Al-Hakim itu menasihati kepada anaknya bahwasanya kita harus tetap berbuat baik. Lakukanlah kebaikan apa ya, lupa menurut saya. Lakukanlah kebaikan selagi kebaikan itu tidak merusak agamamu dan akidahmu. Nah, bagaimana kisahnya? Kita lihat nih. Nih, benar ada gambar. Di sini Luqman Al-Hakim mengisahkan kepada anaknya, wahai anakku, aku akan memberikanmu pengalaman yang sangat berharga bagi hidupmu. Kita akan lihat bagaimana pendapat orang-orang yang ada di sekitar kita tentang apa yang telah kita lakukan. Nih, ya, nih. Wahai putraku, berusahalah melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagimu dan bagi agamamu. Itu nasihat yang pertama yang ayahnya berikan kepada Luqman Al-Hakim sebelum beliau mengajak anaknya berjalan dengan seekor keledainya. Nah, ini Luqman Al-Hakim bersama seekor keledainya dan anaknya itu berjalan. Awalnya Luqman Al-Hakim ini menunggangi keledainya ya. Nih, ditungganginya. Di tengah perjalanan, Luqman Al-Hakim beserta anaknya itu mendapati sekelompok orang. Nah, Luqman Al-Hakim nasihat anaknya, wahai anakku, dengarkan apa yang mereka bicarakan. Sekelompok orang tersebut bilang, wah, ini gimana orang tua ini? Kok nggak kasihan sama anaknya? Dia enak-enakan duduk di atas keledai, sedangkan anaknya berdiri di belakangnya.
orang tua nggak waras katanya. Nggak kasihan dia lihat anaknya. Wahai anakku, dengarkanlah apa perbincangan dari orang tersebut. Kemudian berlalulah Luqman Al-Hakim bersama anaknya. Kemudian Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, yuk kita gantian. Kita gantian posisi. Wahai anakku, sudah kamu dengarkan apa yang mereka bicarakan? Sekarang kita gantian posisi. Sekarang ayah di bawah, ayah turun, dan kamu naik di atas keledai tersebut. Nah, ini. Kemudian di tengah perjalanan, Luqman Al-Hakim pun mendapati sekelompok orang. Dan orang itu pun memberikan pendapatnya. Wah, lihat ada seorang ayah dan anak. Anak itu menaiki keledainya, sedangkan ayahnya berjalan di belakangnya. Dasar anak tidak tahu diri, anak yang gak bisa berbakti kepada orang tua. Dia membiarkan ayahnya itu jalan capek mendampinginya. Nih. Wahai anakku, kau dengarlah percakapan mereka tentang kita. Kemudian turunlah anaknya kembali, turun ke bawah. Kemudian menukarkan posisi lagi. Wahai anakku, sekarang kita akan coba. Kita berdua naik keledai lagi. Nah, kita berdua naik ke atas keledai tersebut. Dan kita akan dengar apa pendapat orang yang melihat kita. Jalan dia. Dan sama lagi bertemu di suatu kampung. Di tengah kampung itu dia mendapati orang-orang sedang memberikan pendapat tentang mereka. Wah, itu keluarga nggak waras itu. Dia nggak ada pikiran. Masa keledai kecil dinaiki oleh 2 orang, padahal keledai itu tidak sanggup membawa kedua orang tersebut. Dasar itu keluarga yang nggak waras katanya. Begitu. Oke. Kemudian mereka berdua pun turun. Turun. Nah, setelah turun, anak-anak bunda dan sahabat Al-Furqan TV mau tahu kelanjut kisahnya, apa yang terjadi pada keluarga Luqman Al-Hakim? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmiul Quran, Surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Oke anak-anak, kita lanjut kembali pada kisah Luqman Al-Hakim. Ya, jadi di tengah perjalanan tadi mereka diolok-olok mulai dari awal sampai ke akhir. Nah, kemudian setelah Luqman Al-Hakim dan anaknya itu turun dari keledainya karena telah mendapatkan omongan-omongan yang gak baik tentang mereka, kemudian Luqman Al-Hakim pun turun. Nah, turun dari keledainya. Nih, lihat, mereka turun Luqman Al-Hakim beserta anaknya, dan mereka pun menuntun keledai tersebut. Nah, ya, menuntun keledai tersebut. Kemudian di tengah perjalanan mereka pun mendapatkan omongan dari penduduk sekitar. Wah, itu kenapa ya ayah dan anak itu ada keledai tapi tidak ditunggangi?
Wah, itu keluarga yang tidak bisa memanfaatkan hewan. Padahal keledai digunakan untuk sebagai hewan tunggangan, bukan sebagai hewan untuk dituntun. Oh ya, silakan. Kenapa Alvaro? Jadi Luqman Al-Hakim itu serba salah benar. Iya. Mata Di mata. orang-orang itu. Iya, benar. Jadi, setiap apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim beserta anaknya itu semuanya salah di mata masyarakat. Intinya apa? Intinya semua yang kita lakukan, ya semua kita itu kalau kita dengerin omongan dari orang lain itu semuanya nggak bagus. Ih, kamu ini seperti ini. Ih, kamu ini seperti ini. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial dari sebagai individu harusnya memiliki teguh pendirian terhadap apa yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan itu baik buat agama kita, tidak merusak agama dan akidah kita, harus kita lakukan. Jangan dengerin omongan orang-orang yang itu tujuannya hanya mengecilkan hati kita, seperti yang dialami oleh Luqman Al-Hakim tadi. Nah, sekarang lagi musim gadget kan, yang suka baperan, dikit-dikit baperan, nangis, kenapa? Aku baca status ini loh bun, aku baca status WA temanku ini, padahal temennya bukan menyinggung dia, baperan. Jadi sedih, melo, itu gak bagus. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, gak usah baper, tetap teguh pada pendirian. Iya. Terus yang punya IG, punya WA, yang buat status, itu nggak usah dibuat status. Semuanya nggak perlu di-upload di sosial media. Kenapa? Tidak semua orang suka apa yang kita upload. Sama seperti yang terjadi pada Luqman Al-Hakim tadi. Luqman Al-Hakim ini orang hanya melihat, ya, melihat. Itu kalau kita upload perasaan kita di sosial media, semua orang bisa baca. Iya kan? Orang yang suka, orang yang ada empati kepada kita, ikut merasakan. Tapi kalau orang yang nggak suka, tuh kan rasain deh. Kamu suka, mampus lu. Nah, kalau orang yang nggak suka dengan kita, tapi kalau orang yang suka dengan kita, wah kasihannya, kemudian kita dihiburnya, bersabar ya atas musibahnya. Tapi kalau orang yang nggak suka, nah, karena itu jangan terlalu memikirkan apa yang orang omongkan terhadap diri kita. Selagi apa yang kita lakukan itu tidak merusak agama dan akidah kita, tetap lakukan. Tapi kalau yang kita lakukan itu keburukan, ya kita terima dengan lapang dada. Misalnya kita dinasehatin, nggak boleh loh gibahin orang, dengerin, terima. Meskipun itu sakit, tapi kalau tujuan orang tersebut hanya mencaci maki, ya, kemudian menyudutkan kita, padahal kita tidak ngelakuinnya, ya kita nggak usah pusingin, nggak usah baperan, ya, nggak usah baperan terhadap apa yang orang omongin tentang kita. Easy going aja, selagi yang kita lakukan itu semuanya kebaikan, ya. Nah kita lanjut lagi ya. Nanti boleh tanya lagi di tengah-tengah Bunda Nursia bercerita ya. Nah kemudian Luqman Al-Hakim turun tadi, lanjut ya. Turun, dituntunlah keledai tadi bersama anaknya. Wah, itu keluarga itu nggak benar itu. Kok ada keledai tapi nggak ditunggangin? Nah itu ya. Wah itu sayang sekali itu keledainya. Nah udah ya. Kemudian setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, kau dengar sendiri apa perkataan orang tentang kita. Ya, sepanjang perjalanan ini tidak ada orang yang ngomongin kita melakukan perbuatan yang baik. Semuanya serba salah. Yang pertama, ketika ayah nunggangin, ayah salah. Kedua, kamu menunggangin, kamu salah, dan ayah juga salah. Yang ketiga, kita berdua naik, kita sama-sama salah. Yang keempat juga, ketika kita turun tidak menunggangi keledai tadi, kita juga salah. Artinya semua yang kita lakukan itu semuanya salah di mata masyarakat, di mata orang. Nah karena itu teruslah berusaha, ya, meskipun orang berkata apapun tentang kita, teruslah berusaha hingga kita mencapai pada puncak kebaikan. Dan jangan pedulikan apa kata orang lain. Sama
seperti Brand Mursyid tadi bilang jangan terlalu baperan. Iya kan? Terlalu baperan, nangis sendirian, kenapa? Itu bun aku diejek, padahal temannya belum tentu ngejek kita. Kita baperan enggak. Ya. Jadi kita tuh jangan terlalu mendengarkan apa kata orang lain selagi apa yang kita lakukan itu kebaikan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan itu tidak pernah bisa memuaskan orang lain. Iya kan? Ini salah, itu salah, ya. Itu. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan. Yang penting kita tetap berusaha melakukan yang terbaik seperti yang Luqman Al-Hakim lakukan terhadap anak-anaknya. Nah, Luqman Al-Hakim ini meskipun dia orang biasa, tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Layaknya seperti nama seorang nabi, ya. Padahal dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang manusia biasa. Kenapa dia diabadikan? Karena banyak nasihat-nasihatnya yang diberikan kepada anaknya dan kepada masyarakat umum. Nah, ya, salah satunya nasihat Luqman Al-Hakim itu kita nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, apa lagi? Tetap beriman, bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian kita tidak boleh mensekutukan Allah, ya. Tidak boleh mensekutukan Allah. Kemudian berbaik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itulah yang dapat Bunda sampaikan tentang kisah Luqman Al-Hakim. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya kita jangan terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang lain terhadap diri kita selagi apa yang kita lakukan itu tidak merusak agama dan akidah kita. Demikianlah yang Bunda sampaikan. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Please learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, bin, kolamun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Mister, pensil, pensil, samun. Penghapus, eraser, mim sahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran.
ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Dapat juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian,
jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki? Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmiul Quran, Surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.